Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Iin Uzlifah, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat. Teman-teman, apakah hiburan kalian selama di rumah? Tentunya banyak sekali, bukan? Salah satunya ada yang menghabiskan waktu dengan membaca buku. Berkaitan dengan membaca buku, cerita pendek atau cerpen menjadi salah satu alternatif atau sarana hiburan yang mengedukasi di kala waktu senggang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Yuk simak video pembelajaran kali ini. Nah, apa sih sebenarnya cerita pendek itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kelima, cerita pendek adalah kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Mengapa disebut cerita pendek? Nah, yang pertama, kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, beralur tunggal atau lurus. Yang ketiga, tokoh tidak mengalami perubahan nasib. Yang keempat, dapat selesai dibaca sekali duduk. Dan yang kelima, memuat kisah kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen dibagi menjadi dua. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema, alur, latar atau setting, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, serta amanat. Adapun unsur ekstrinsik cerpen ada tiga. Yang pertama, biografi pengarang. Yang kedua, latar belakang masyarakat pengarang. Dan yang ketiga, nilai dan gaya hidup pengarang. Unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Yang kedua, latar atau setting. Meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam satu cerita. Yang ketiga, ada unsur alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Selanjutnya, tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Dan ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa dalam cerita. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya ada unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Unsur yang pertama adalah latar belakang penulis, meliputi riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra. Untuk unsur ekstrinsik yang kedua ada latar belakang masyarakat, meliputi ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Dan unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, dan lain-lain. Nah, demikian pembahasan materi unsur-unsur pembangun cerpen. Selanjutnya, mari kita analisis contoh cerpen berikut ini.
Sebelum kita menganalisis, mari kita baca bersama-sama cerpen karangan Permeswari Nursetyorini, Sang Pengajar. Nadia Dwi Nurlita, direktur muda sangat berbakat sukses. Di rumah mewahnya, tepatnya ia duduk di sebuah kursi dekat jendela sambil melihat rintik hujan turun perlahan. Masa lalu yang sangat membekas diingatan pun muncul. Sosok tokoh yang sudah lama sekali tak ia pikirkan tiba-tiba mulai muncul. Nadia tidak lahir dari keluarga berada, akan tetapi ia lahir dari keluarga yang serba kekurangan atau bisa dibilang keluarga miskin dan tinggal di daerah yang sangat minim pendidikan. Ditambah tenaga pengajar yang sangat sedikit membuatnya sulit untuk mengasah pengetahuan. Teringatlah ia pada sesosok tokoh pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di daerah tempat tinggalnya itu. Bapak Suryono namanya, seorang guru sekolah dasar tempat di mana Nadia dulu bersekolah ketika muda. Beliau tetap semangat mengajar meskipun sesekali beliau meringkis menahan rasa sakit yang sering muncul di kepalanya. Pak Suryono memang mengidap penyakit yang kelihatannya cukup parah. Akan tetapi, beliau tidak pernah menunjukkan atau bahkan menceritakan terhadap muridnya atau guru-guru pun yang lainnya. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu contoh cerita pendek Sang Pengajar karangan Prameswari Nursetyorini. Dilihat dari segi tokoh dan penokohan, latar, dan sudut pandang dengan memberi tanda menggunakan warna. Dalam cerpen Sang Pengajar terdapat beberapa warna. Warna biru menunjukkan tokoh, warna merah muda menunjukkan penokohan, warna jingga menunjukkan latar tempat, warna hijau menunjukkan latar waktu, dan yang terakhir warna kuning menunjukkan sudut pandang tokoh. Nah, teman-teman, itulah sedikit uraian materi tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.